Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak ibu. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1, bahasa Indonesia. Ibu akan membahas tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Sekali lagi, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Pewawancara itu sendiri adalah orang yang memberi pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjawab pertanyaan. Nah, jadi orang yang memberikan informasi itu disebut dengan informan. Jadi narasumber juga bisa disebut dengan informan. Kemudian cara-cara untuk melakukan wawancara yang baik. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan memperkenalkan diri dengan ramah. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita sebelum kita berwawancara. Kemudian ajukanlah pertanyaan dengan jelas. Jadi kalau kita berbicara harus jelas, nggak boleh seperti orang ngomel. Nah, jadi kalau mengajukan pertanyaan harus jelas. Kemudian catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi pewawancara harus siap kertas dan penanya, karena setiap jawaban dari narasumber harus dicatat. Selanjutnya, kalau sudah selesai wawancaranya, maka ditutup. Dan penutupan wawancara harus dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Selanjutnya, di sini ada teks ayo membaca. Coba buka LKS-nya halaman 5. Ayo membaca singkong sebagai pengganti makanan pokok di Indonesia. Jadi pada dasarnya makanan pokok warga Indonesia adalah nasi yang berasal dari beras berasal dari padi. Dahulu kala Indonesia memiliki banyak lahan pertanian untuk menanam padi, sehingga Indonesia bisa banyak menghasilkan padi yang berlimpah itu sampai bisa diekspor ke luar negeri. Namun seiring bertambahnya waktu, bertambahnya tahun, maka bertambah banyaklah penduduk Indonesia. Secara otomatis semakin banyak bertambah penduduk Indonesia, semakin berkurang lahan pertanian. Dengan demikian, semakin tahun warga Indonesia mengalami kekurangan bahan pokok makanan, yaitu beras. Pada dasarnya, makanan pokok itu bisa digantikan. Makanan pokok tidak hanya beras. Jadi, salah satu bahan makanan yang bisa menjadi pengganti bahan pokok adalah singkong. Kan? Sekarang pemerintah kita banyak mengimpor beras dari luar negeri. Karena apa? Karena kita sudah kekurangan beras. Jadi, untuk mengatasi agar masyarakat Indonesia tidak kelaparan dan tidak kekurangan beras, maka terpaksalah pemerintah mengimpor beras dari luar negeri. Ekspor artinya adalah mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri. Nah, kalau dulu kita mengekspor beras ke luar negeri karena stok beras kita melimpah. Tapi sekarang kita mengimpor dari luar negeri karena stok beras kita semakin menipis. Salah satunya negara untuk kita mengimpor beras ya nak ya, adalah Vietnam, Thailand, Cina, India, dan Pakistan. Jadi kita mengimpor dari negara tersebut. Nah, seiring bertambahnya waktu, pemerintah berpikir
Bagaimana caranya agar kita tidak mengimpor beras lagi. Nah, pemerintah pun akhirnya punya rencana untuk membuat nasi dari bahan pokok singkong. Nah, karena singkong ini juga mengandung karbohidrat yang tinggi, yang bagus untuk kesehatan tubuh kita, dan dia juga bisa digantikan sebagai pengganti beras. Nah, produk yang akan diluncurkan oleh pemerintah namanya beras mokaf. Beras mokaf ini terbuat dari singkong. Nah, singkong yang diolah menjadi tepung, tepung dibentuk menjadi seperti beras. Nah, jadi pada dasarnya Indonesia nantinya akan dikenalkan oleh beras yang namanya beras mokaf. Nah, beras mokaf ini terbuat dari singkong. Nah, kenapa pemerintah memilih kita kalau bisa beralih ke singkong? Karena singkong itu mudah menanamnya. Kemudian pengolahannya untuk menjadi beras mokaf juga tidak susah. Kemudian harganya juga relatif murah. Nah, tapi pemerintah ingin kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara kita tanpa kita harus mengimpor bahan makanan dari luar negeri. Kerusakan lingkungan. Jadi, penyebab kerusakan lingkungan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada yang secara alami, ada yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau kerusakan lingkungan secara alami, contohnya adalah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, itu secara alami. Nah, kerusakan lingkungan secara alami. Sedangkan kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia, contohnya penebangan hutan secara liar, kemudian pembakaran hutan. Nah, itu juga atau masyarakat yang buang sampah sembarangan, itu menjadi contoh kerusakan lingkungan yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah pelajaran IPS. Pelajaran IPS kita membahas tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, kenampakan alam ini disebut juga dengan bentang alam. Kenampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kenampakan alam wilayah daratan, yang kedua adalah kenampakan alam wilayah perairan. Jadi, kenampakan alam wilayah daratan itu maksudnya daratan adalah wilayah permukaan bumi yang padat dan tidak digenangi oleh air. Jadi kalau ada permukaan bumi yang padat tidak digenangi air, itu disebut dengan daratan. Kemudian daratan sendiri dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah dataran rendah, yang kedua adalah dataran tinggi. Kalau dataran rendah itu wilayahnya atau letaknya memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Itu namanya dataran rendah. Sementara kalau dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Nah, yang kedua, tadi kan kenampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama kenampakan alam wilayah daratan. Daratan tadi apa? Daratan adalah beda daratan, beda datarannya nak ya. Sekarang daratan dulu. Daratan adalah wilayah permukaan bumi atau bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air disebut dengan daratan. Yang kedua adalah kenampakan alam wilayah perairan atau wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian bumi atau bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Jadi ada dua. Kenampakan alam itu dibagi menjadi dua. Ada wilayah daratan, ada wilayah perairan. Jadi kalau kenampakan alam wilayah daratan itu dibagi dua lagi. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah.
Bahkan alam wilayah perairan itu sendiri ada banyak. Kalau tadi kenampakan alam wilayah daratan kan ada dua cumaan tuh, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, kalau wilayah perairan ini ada 7. Yang pertama ada wilayah pantai, ada sungai, ada danau, ada selat, laut, rawa, dan samudra. Nanti kalian bisa baca pengertiannya di halaman 8 ya. Tapi Ibu apakan jelaskan sedikit. Jadi yang Ibu jelaskan ini adalah tentang wilayah perairannya lah ya. Jadi ada pantai. Pantai adalah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai adalah perbatasan antara laut dan daratan. Jadi itu sungai ya nak ya. Sungai adalah air yang mengalir dari gunung ke permukaan bumi. Nah, di sungai itu banyak sumber daya alam yang bisa kita dapatkan. Jadi danau adalah daratan yang luas tapi berbentuk cekung. Kemudian kalau air hujan turun, dia menampung air hujan, tapi dia nggak ngalir, tapi dia luas. Nah, itu disebut dengan danau. Kemudian ada selat. Nah, kalau selat ini adalah perairan yang sempit yang letaknya di antara dua pulau. Nah, contohin. Ini selat nih. Selat adalah perairan sempit yang diapit oleh dua pulau. Ini Pulau Jawa dan Sumatera. Berarti ini yang namanya selat. Nah, ya ini selat. Ini selat ya. Selat. Jadi apa pengertian selat? Selat adalah perairan sempit yang diapit oleh dua pulau. Ini dia ya, contohnya. Ini pulau di daerah kita. Jadi kita punya selat ya. Selanjutnya ada laut. Laut adalah wilayah perairan yang luas atau yang sangat luas. Nah, kalau rawa adalah wilayah daratan yang tergenang oleh air yang digunakan untuk perikanan ataupun perhutanan bakau. Itu rawa. Kemudian kalau samudra sama ya, hampir sama-sama laut, tapi dia lebih luas daripada laut. Nah, jadi samudra adalah wilayah perairan yang sangat luas, lebih luas daripada laut. Kalau laut tadi apa? Wilayah perairan yang sangat luas. Kalau samudra, wilayah perairan yang sangat luas, lebih luas daripada laut. Oke, selanjutnya kita punya tugas anak ibu. Tugas kita adalah halaman 9. Halaman 9 ini tugasnya. Nih, mencari definisi dari dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ada apa ini? Pantai, ada laut. Nah, jadi definisi itu maksudnya arti ya. Jadi dataran rendah adalah, dataran tinggi adalah, pantai adalah, laut adalah. Kemudian disuruh mencari sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam itu maksudnya apa yang kita bisa dapatkan dari dataran rendah? Apa yang bisa kita dapatkan dari dataran tinggi? Apa-apa aja yang ada pada pantai? Apa-apa aja yang bisa kita ambil di laut. Nah, itu namanya sumber daya alamnya. Dan selanjutnya ya, pemanfaatannya itu maksudnya apa yang bisa dimanfaatkan dari laut? Apa yang bisa dimanfaatkan dari dataran rendah? Oh Bu, kalau dataran rendah jadi lahan perkebunan Bu, boleh. Kemudian mata pencahariannya apa? Tentu kalau dataran rendah tadi karena dia perkebunan bisa dijadikan petani mata pencahariannya ya. Oke, itu aja tugas kita halaman 9, nomor 1 dan nomor 4. Mudah-mudahan anak ibu paham. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.